Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 22 November 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub 38 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-38. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ketika hari ini Tuhan perkenankan kami untuk hendak membaca dan terus merenungkan firman-Mu. Mari berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Ayub 38 ayat 1 hingga ayat yang ke-38 di bawah perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendi dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya, untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaulah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru? Untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu berayah, atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudra raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika, dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan
minta kulburuj pada waktunya, dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung? Sambil berkata kepadamu, ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit, ketika debu membeku menjadi logam tuangan, dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam hidup setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah keadilan dari semesta. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa mendeskripsikan tentang bagaimana suatu keadilan itu dinyatakan dari semesta? Ketika kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan menemukan perdebatan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya. Dan ketika Tuhan bilang kepada Ayub tentang bagaimana yang harusnya dipikirkan dan dilakukan, Tuhan dalam sisi ini cukup lama menahan diri. Tuhan melihat bahwa dalam situasi ini Tuhan harus menjawab apa yang selama ini menjadi pertanyaan Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkara-perkara yang tidak berpengetahuan? Dan Tuhan kemudian memberikan penjelasan mengapa kemudian Ayub harus menderita. Dan Tuhan menjawab itu. Tuhan membuka apa yang sebenarnya menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan melakukan apa yang ada pada Ayub. Bahkan sampai dengan akhirnya Ayub dia tidak tahu sebenarnya Tuhan mau melakukan apa. Dan bahkan ketika kita merenungkan bagian ini, kita akan melihat juga bahwa mungkin saja kita juga bisa sama seperti Ayub. Kita mempertanyakan, kita meragukan apa yang menjadi kebijaksanaan daripada Tuhan itu sendiri. Dan kita terus bertanya. Tapi dalam hal ini kita belajar daripada bagaimana Tuhan mengajak Ayub untuk merenungkan tentang alam. Apa yang sudah Allah ciptakan, itu semua ada di bawah kendali. Dan semuanya datang daripada hikmat Allah. Begitupun ketika kita terus merenungkan ketika alam semesta itu dianugerahkan di dalam hidup ini. Itu ada maksud dan tujuan. Sehingga kita sebagai makhluk ciptaan pun harus mengerti kira-kira apa yang Allah mau begitu. Di dalam kehidupan rumah tangga misalnya yang paling kecil, apa yang Allah mau, apakah sudah kita pahami dan kita sudah membuat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita.
bahkan di lingkungan lebih luas. Kita sebagai manusia yang mengerti, kadang kita tidak mau lakukan itu. Padahal kita sudah tahu apa yang menjadi wewenang dari Allah itu sendiri. Maka dari itu saya mau mengajak kita semua untuk kita berefleksi, kita terus ada di dalam refleksi tentang bagaimana Tuhan ada dan menyatakan diri supaya kita tidak melupakan dan meragukannya dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas penyertaan bimbingan kasih setia Tuhan. Dan biarlah kami terus diberkati dan dikuatkan melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.